para pemangku manakib, dan seluruh ketua madrasah plus raudhah, para kiai, para asatiz, ikhwan wal akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah karena sudah dimampukan kita semua untuk mensyukuri apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Syukur diberikan segala apapun kenikmatan oleh Allah. Syukur atas diberikannya kita ujian dari Allah. Syukur kita diberikan keistiqomahan untuk senantiasa bisa menjalankan ibadah kepada Allah. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Dalam sejarah masuknya Islam ke bumi Nusantara ini, kalau dulu dikatakan Nuswantara, kita mengenal namanya Wali Songo. Wali Songo adalah perintis awal dakwah Islam di Indonesia, khususnya yang sangat terkenal di Pulau Jawa, yang dipelopori oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang disebut dia ada Wali Songo pelopor. Walaupun di sana ada Syekh Subakir dan lain sebagainya. Maka Wali Songo adalah pelopor dan pemimpin dakwah Islam yang berhasil merekrut murid-murid untuk menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara sejak abad ke-15. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana metode dakwah daripada Wali Songo agar senantiasa bahwasannya tanpa ada mereka Islam itu tidak akan berkembang di bumi Nuswantara ini. Kita mengenal Wali Songo terdiri dari 9 wali. Yang pertama Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ada di Gresik. Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya. Sunan Bonang di daerah Jawa Timur, di Bonang, Tuban. Dan juga Sunan Giri di daerah Gresik pula. Sunan Kudus di daerah Kudus atau Syekh Ja'far Sodik. Sunan Derajat di daerah Lamongan. Sunan Muria di Gunung Muria di Jawa Tengah. Sunan Gunung Jati di Cirebon yang kita kenal dengan Syekh Syarif Hidayatullah. Dan Sunan Kalijaga yaitu Raden Syahid yang kita kenal dengan namanya Sunan Kalijaga. Walaupun namanya banyak, ada Syekh Abdurrahman, Syekh Malaya. Itulah Sunan Kalijaga. Maka di sini kami biasa saja. Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahat Surya Sing Narasa PPKN yang ada di Jakarta, kita mengadakan ziarah Wali Songo yang sekarang nanti bulan Juni mungkin kita akan mengadakan lagi, yaitu kita datang ke Wali Songo hanya ke Sunan Gunung Jati saja, tapi setelahnya kita ke Bali dan Lombok, yaitu ke Wali Pitu dan ke Wali yang ada di Lombok. Dan terakhir baru kita ke Wali ke-10, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto atau Syekh Muhammad Soeharto. Perkataan wali berasal dari bahasa Arab wala waliya yang berarti koroba, yaitu dekat, yang berperan melanjutkan misi kenabian. Al-ulama warisatul anbiya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dalam Al-Quran,
Istilah ini dipakai dengan pengertian kerabat, teman, atau pelindung. Al-Quran menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladzina amanu yuhrijuhum minal zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yuhrijuhum minan nuri ila zulumat. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Maka dikatakan wali ada pelindung. Seperti kita bersama dengan guru agung kita. Beliau adalah pelindung kita. Beliau juga dia mengeluarkan mereka dari aneka kegelapan menuju cahaya iman. Pasti seorang wali itu memberikan jalan kepada kita yang manusia itu berjalan dalam kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Sedangkan orang-orang yang kufur, maka pelindung-pelindung mereka adalah togut. Togut itu sesembahan yang mereka sembah. Contoh, uang bisa menjadi togut, anak bisa menjadi togut, kekayaan bisa menjadi togut yang melalaikan mereka untuk beribadah kepada Allah. Yang hakikatnya mereka tidak tahu. Mereka diberikan jasad, mereka diberikan kekayaan, mereka diberikan kecantikan, itu semuanya harus beribadah kepada Allah. Tapi mereka lupa bahwasannya itu menjadi togut-togut mereka, menjadi sesembahan mereka. Mereka togut mengeluarkan mereka orang-orang kafir itu dari cahaya menuju ke aneka kegelapan. Mereka itulah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalam. Maka seseorang yang menjadikan dunia ini yang isinya kita ketahui menjadi togut, maka mereka akan kekal di dalam. Masyarul ikhwan rahimakumullah. Kata Songo menunjukkan angka hitungan Jawa yang berarti 9. Angka bilangan magis Jawa diambil dari kata ja yang memiliki nilai 3 dan wa yang bernilai 6. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa kata Songo berasal dari kata sana. Diambil dari bahasa Arab yaitu sana pakai sin yaitu mulia. Sebadan dengan kata Mahmud terpuji. Maka Kiai Mahmud adalah terpuji. Pendapat ini didukung oleh sebuah kitab yang meriwayatkan tentang kehidupan hal ihwal para wali di Jawa yang dikarang oleh Sunan Giri kedua, yaitu keturunan daripada Raden Ainul Yakin atau Joko Samudra yang dikatakan Sunan Giri pertama, ini Sunan Giri kedua yang menulis tentang ini. Meskipun tidak membawa bendera tertentu kecuali Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah metode dakwah yang digunakan Wali Songo adalah penerapan metode yang dikembangkan oleh Sufi Sunni dalam menunaikan ajaran Islam melalui keteladanan yang baik dengan adab dan akhlak. Aliran teologinya menggunakan teologi Asy'ariyah, sedangkan aliran sufistiknya mengarah pada Syekh Muhammad Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Maka jejak yang ditinggalkan oleh Wali Songo itu terlihat dalam kumpulan nasihat agama, tembang-tembang yang termuat dalam tulisan-tulisan para murid dalam bahasa Jawa yang dikenal dengan primbon. Pasti orang Jawa tahu primbon yang menggambarkan hakikat aliran tasawuf yang mereka anut dan kembangkan. Hal ini juga didasarkan pada manuskrip yang ditemukan, yang diperkirakan ditulis pada masa transisi, yaitu Drewes.
dari Hinduisme pada Islam, yakni pada masa Wali Songo hidup. Dalam manuskrip yang menguraikan tasawuf itu terdapat beberapa paragraf cuplikan dari kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Al-Ghazali. Kendati demikian, metode dakwah yang dilakukan para wali berbeda-beda. Metode yang dilakukan Sunan Kudus tampak unik dengan mengumpulkan masyarakat untuk melihat bagaimana Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shodiq melihat karakteristik pada waktu itu di Kudus, bahwasannya mereka itu tidak menyembelih hewan yang dikatakan lembu. Maka dengan cara yang baik, dengan cara yang hasanat, bagaimana dihiasnya lembu tersebut supaya terlihat cantik, sehingga orang-orang Hindu berduyun-duyun menyaksikan lembu yang diperlakukan secara istimewa dan aneh itu. Sesudah mereka datang berkumpul di sekitar masjid, baru Sunan Kudus berdakwah. Cara ini praktis strategis untuk menarik minat masyarakat, masih banyak yang menganut agama Hindu. Begitu pula pada zaman sekarang, pada zaman Abah Sepuh itu berbeda cara namanya dakwah. Zaman Abah Anom berbeda cara dakwahnya. Dan zaman guru agung kita, yaitu Pak Ngersa Abah Aos, berbeda pula dakwahnya. Tapi semuanya itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Bahwasannya semuanya harus menyembah Allah. Mereka harus beribadah kepada Allah. Mereka harus menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Apalagi pada waktu itu, para wali songo. Termasuk sekarang, banyak masyarakat yang keras. Gigi menentang dakwah-dakwah Islam. Di zaman guru kita pun begitu. Mereka tidak percaya bahwasannya pada saat ini masih ada penerus daripada Abah Anom yang menjadikan mereka wasilah untuk usul kepada Allah. Maka mereka membiarkannya. Ini yang terjadi pada saat-saat ini. Dan bukan saja menerapkan metode al-mujadalah lailati hiya ahsan. Berbantah-bantah dengan jalan yang sebaik-baiknya. Maka bila ternyata ada hal-hal seperti itu, khususnya untuk ikhwan wal akhwat, bila ada berbantah-bantahan, tinggalkan saja. Jangan kita mengikuti hal itu. Karena apa? Kita belajar menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berzikir, berfikir, dan tasyakur pada Allah Azza wa Jalla. Sunan Ampel pun gitu, berdakwah kepada Adipati Arya Damar dari Palembang. Berkat keramahan dan kebijaksanaan Raden Arya Damar, Raden Rahmat atau dikatakan Sunan Ampel kepada Raden Arya Damar dari Palembang, maka Raden Arya Damar masuk Islam bersama istri dan seluruh penduduk negeri yang dipimpinnya. Arya Damar itu paman daripada Raja Demak, yaitu Syekh Ali Akbar, atau yang dikatakan dengan Raden Fatah. Dan seluruh penduduk negeri dipimpinnya. Metode ini dipergunakan pula oleh Sunan Kalijaga ketika berdakwah mengajak Adipati Pandanaran di Semarang. Adipati Pandanaran di Semarang itu mulai terjadi perdebatan. Tetapi perdebatan itu diakhiri dengan hal yang pasti. Maksudnya, kita semua selaku ikhwan, bila ada perdebatan dengan hal-hal yang berkenaan dengan namanya keimanan dan ketauhidan kita, kita dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang hasanah. Maka di sini kita belajar bagaimana dakwah-dakwah daripada Wali Songo itu diterapkan dalam kehidupan pribadi kita. Berbeda zaman, tapi zaman itu pasti berulang. Contoh-contoh yang pasti, bila mana ada sesuatu hal yang membuat kita tersesat dengan pola pikir kita. Lihat apa yang terjadi sebelumnya. Ataupun kejadian-kejadian yang kita tidak ingin
lakukan. Tapi setidaknya kita mendapatkan rujukan yang membuat kita sadar bahwasannya pangkal sumber daripada kehidupan ini kita harus ikut kepada orang yang sudah mengamalkan, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma, yaitu pangersa guru agung kita, yaitu pangersa Abah Awas. Maka apapun yang kita lakukan, bagaimana namanya dakwahnya para wali songo kepada para pemimpin-pemimpin pada saat itu dengan perkataan-perkataan yang baik, dengan referensi-referensi yang baik. Maka di sini bagaimana wali songo berdakwah? Maka caranya ada tiga macam. Yang sering dilakukan oleh guru kita yaitu dengan al-hikmah, kebijaksanaan. Al-hikmah adalah merupakan kemampuan dan ketepatan da'i dalam memilih, memilah, dan menjelaskan teknik dakwah dengan kondisi objektif mad'u atau objek dakwah. Kita pun berdakwah harus melihat audiensnya. Apakah audiensnya dari kalangan menengah, kalangan kecil, atau kalangan yang tinggi. Dan kita tahu bagaimana strata pendidikannya. Maka berdakwah itu akan mampu masuk ke dalam ranah-ranah yang ada di sekitar diri kita. Yang kedua dakwah daripada para wali songo yang dakwah itu dilakukan oleh kita semua, oleh guru-guru kita yaitu al-mau'izah, al-mau'izatil hasanah, yaitu dengan nasihat yang baik, bagaimana guru kita pangersa Abah Sepuh menyampaikan kepada Abah Adam dan Abah Adam kepada Abah Aus dengan namanya tanbih, memberi nasihat dengan kata-kata yang masuk ke dalam kolbu dengan penuh kasih sayang dan ke dalam perasaan dengan penuh kelembutan, tidak membongkar atau membeberkan kesalahan orang lain. Sebab kelemah lembutan dalam menasehati seringkali dapat meluluh hati yang keras, menjadikan kolbu yang liar. Ia lebih mudah melahirkan kebaikan daripada larangan dan ancaman. Inilah yang dilakukan oleh para wali. Dan yang ketiga, al-mujadal wa al-mujadalah bilati hiya ahsan. Berbantah-bantah dengan jalan sebaik-baiknya. Tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergis yang tidak melahirkan permusuhan dengan tujuan agar lawan menerima pendapat yang diajukan dengan memberikan argumentasi dan bukti yang kuat antara satu dengan yang lainnya, saling menghargai dan menghormati pendapat keduanya, berpegang kepada kebenaran, mengakui kebenaran pihak lain, dan ikhlas menerima hukuman kebenaran tersebut, sebagaimana dakwah Sunan Ampel kepada Adipati Ari Damar, dan Sunan Kalijaga kepada Adipati Pandanaran, dan Sunan Kalijaga kepada Prabu Brawijaya V. Metode-metode tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Ini yang menjadi dasar kita untuk mengikuti dakwah pendahulu kita, yaitu para wali songo. Semoga kita semua dimampukan oleh Allah untuk ikut kepada orang yang ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikut kepada guru agung kita untuk memberikan pencerahan khususnya untuk diri kita dan umumnya untuk orang-orang yang belum terbuka futuh hatinya untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bila ada ikhwan wal akhwat yang mau ikut mengakui sunnah mursyid, yaitu tur jarah manakib, kita masih buka untuk ke daerah Jakarta, Cirebon, Bali, Lombok, Bali, sampai kepada ke Giribangun dan juga ke Jogja dan terakhir di Cirebon. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam